Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hari ini 8 September terdapat penambahan 3.040 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 235 kasus. Salam sejahtera buat kita para bapak dan ibu guru. Sehubungan dengan adanya peraturan pemerintah bahwasanya pembelajaran tatap muka akan digantikan dengan BDR atau belajar di rumah, yaitu dengan cara sistem online, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Izin mau bertanya Pak, ini bagaimana siswa dan guru kita yang belum memahami penggunaan aplikasi Google Classroom ini Pak? Oke. Para bapak dan ibu, pasti banyak di antara kalian yang belum tahu tentang Google Classroom atau Google Meet. Tapi di antara teman-teman kita guru di sini, banyak yang sudah mengerti, apalagi yang sudah muda-muda ini. Mereka nanti yang menjelaskan tentang bagaimana Google Classroom ini dilaksanakan agar proses pembelajaran di rumah ini atau pembelajaran sistem daring ini bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan kita. Terima kasih. Beginilah ya Bu, pengaruh pandemi ini memang kita harus berubah ya. Yang dulu biasa ngajar di kelas, sekarang jadinya di laptop, pakai handphone. Ya, bagaimana ini Bu? Ya mau gimana lagi Bu, zaman sudah berubah. Oke Bapak Ibu Guru, pada hari ini untuk mempersiapkan pembelajaran mengajar kita melalui daring, kita akan menggunakan Google Classroom, di mana kita harus ada memiliki akun masing-masing ya. Untuk Google Classroom ini, yang pertama sekali kita harus membuat pembukanya dari browser Google. Ya, gimana kelas kita Pak Manik? Ya, gimana ya mau saya katakan Pak. Semua memang masih dalam proses penyesuaian. Karena situasi sekarang kan masih baru-baru. Jadi masih banyak yang kaku anak-anak kita mengikuti pembelajaran daring ini. Ya, berdoalah kita supaya kita pun bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini dan mereka pun dapat memberikan respon yang baik juga dalam pembelajaran daring ini. Itulah harapan kita Pak Giro. Hello, good morning my students. How are you all? We are fine, ma'am. Okay, fine. Yeah, that sounds great. Me too. Well, today we will start our lesson. So, before we start, I wanna invite Kezia Tridinanti. Ya, you lead the prayer. Jadi untuk materi sekarang adalah tentang kritik dan esai. Kritik dan esai sama-sama tulisan yang berisi pendapat atau argumen penulisnya. Dalam penulisannya, tulisan ini harus diawali dengan proses analisis secara mendalam serta objektif. Tetap juga dari penulisnya. Bagaimana perbedaannya? Kita lihat visual di samping ini. Kak, Bu. Bagus kan? Bagus kok, Bu. Mari masuk, Bu. Iya Bu, saya mau nanya ini, ada anak kita namanya si Helen yang dari 10 MIPA 2 itu tugas-tugasnya semua kosong. Bagaimana dengan absennya itu ya? Kalau mengenai absensinya, siapa namanya si Helen? Dari Kalau 10 mengenai MIPA 2. absensinya, dia masuk semua. Masuk semua ya. Sementara nilainya ini banyak sekali yang kosong. Jadi Bu minta tolong Bu, Ibu sebagai BP tolong kita kirimi dulu surat kepada orang tuanya biar nanti dia didatangkan ke sekolah untuk membahas masalah tugasnya ya Bu ya. Oke, Mem. Oke, makasih ya Bu. Oke, Mem. Nah, begini Helen, lihat nilaimu.
Nah, dari yang saya lihat ini nilaimu ini masih tergolong rendah. Nah, ini akibat yang kemarin kamu banyak telat ngasih tugas. Nah, jadi walaupun ini musim pandemi, tetaplah berusaha untuk ikut daring ya dari rumah. Mem yakin ya masa pandemi memang ada kesulitan belajar di rumah, tapi kamu harus tetap berusaha ya nak. Oke, janji untuk pembelajaran berikutnya, kalaupun pandemi masih begini, pembelajaran berlanjut di rumah, usahakan selalu mengikuti daring dengan tepat waktu, biar nanti nilaimu bisa bagus. Ini dari masa depanmu juga ya nak. Boleh? Boleh, Mem. Iya, oke. Baiklah, bawa dan tunjukkan sama orang tuamu ya. Oke, boleh. Silakan. Makasih, Mem. Ya. COVID-19, ujian yang dihadapi semua manusia di bumi, baik muda maupun tua. Ilmu tidak boleh padam dan harus kita sampaikan kepada penerus bangsa yang kita cintai ini. Sebagai tenaga pendidik, kita harus bisa dan siap berubah mengikuti zaman. Dengan adanya COVID ini, kita diajak untuk bisa mengubah gaya mengajar kita. Di zaman dahulu kita mengikuti metode-metode yang terdahulu. Namun, sekarang kita harus modifikasi dengan metode yang berbentuk digital. Kita harus memiliki skill kreatif yang baik. Oleh sebab itu, kita para guru, mari berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Mari kita mulai.